Cap, saya boleh tanya nggak, Cap? Boleh, silakan. Itu kan kalau di kelas TOEFL preparation ini kan sampai minggu ini berarti ya, Cap. Nah, terus kalau misalkan setelah selesai kelas ini, itu akunnya itu masih bisa diitukan. Maksudnya kalau yang kita belum jawab soal, terus TOEFL-nya itu belum kita jawab setelah selesai kelas ini, apa masih bisa diakses atau terbatas hanya sampai satu bulan ini? Masih bisa diakses, even you have finished the class, all of the lesson that I give to you, the exercises, the package in our website or in our apps, it's still accessible. Even you might contact me too if you want to ask something related to TOEFL. Of course, I still possible to respond. Jadi, walaupun kelasnya sudah berakhir, materinya masih bisa diakses, quiz-quiznya masih bisa diakses, termasuk recordnya nanti juga finish kelas pasti akan langsung tak bagikan secara full semuanya, nanti bisa diakses selamanya begitu. Oke, Cap, thank you. Oke, while waiting the others, sambil nunggu yang lain, karena kelasnya sudah kita record, I will start the structures and written expressions ya dengan simple explanations related to structures and written expression. Pertama, kita tahu bahwa bagian grammar and written expressions can be the most difficult sessions. Ya, jadi bagian grammar ini bisa jadi bagian yang tersulit buat teman-teman semuanya. Why? Because as structure, it's the difference. Ya. Sebagai struktural, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu memiliki perbedaan yang sangat jauh. In Indonesia, we don't know actually the differences between subject and predicate, but in English we have a lot. We don't have any difference of time signals, but in English time signal can change the predicate of the verb. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia gitu ya, kita tuh banyak sekali kemudahan. Kenapa kemudahannya? Karena dalam bahasa Indonesia tuh tensesnya tidak mempengaruhi kata kerja. Kita mau ngomong hari ini, besok, terus kemudian lusa, itu nggak akan mempengaruhi kata kerja. Contohnya, saya makan hari ini, saya akan makan, saya besok makan, atau kemarin saya makan, kata makannya tidak mengalami perubahan. While in English, we have a lot. Sementara dalam bahasa Inggris, kita memiliki banyak sekali perbedaan. Contohnya ketika kita bilang makan saat ini adalah I am eating. Tapi ketika makan dijadikan kebiasaan menjadi I eat. Ya, ketika makan menjadi kemarin adalah I ate. Kalau makan menjadi sudah makan, I have eaten. Kalau makan menjadi akan berubah menjadi I will eat. Nah, perubahan-perubahan seperti itu maybe make your structures more confusing than others ya. Jadi mungkin saja perubahan-perubahan semacam itu membuat structures dan written expressions menjadi sedikit lebih complicated dibandingkan yang lain. Tapi of course there is a way, ada caranya untuk memahami. That's why this evening we will start the structures and written expressions from the very basic. Kita akan mulai dari yang sangat basic dulu. What is the most basic? The fundamental one is understanding that since the structure is different, so your prior knowledge or your prior sense, logical language sense, it will not work. Biasanya teman-teman menebak dengan kata, oh kayaknya nggak pantas nih pakai verb ing, kayaknya tak baca-baca nggak cocok deh kalau pakai will, atau oh kayaknya kalau pakai can nggak enak nih di kedengarannya kayak gitu ya. Maybe sometimes you think about that. Nah, hal-hal kayak gitu harus dihindari. Kenapa? Karena tadi kita udah tahu bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu perbedaannya jauh sekali. Sehingga ketika teman-teman menggunakan pengetahuan bahasa Indonesianya untuk menebak bahasa Inggris, struktur bahasa Inggris, ya akan jadi pasti salah. Karena secara your sense is different ya. Kecuali kalau teman-teman memang native speaker. Kalau native speaker ya kita bisa ngalah, pasti apa namanya tebakannya
kemungkinan besar benar gitu. Tapi kalau teman-teman you are not native speaker, it makes your guessing just makes your score can be more even worse ya, menjadi lebih jelek aja gitu nanti skornya karena teman-teman terlalu banyak nebak. Makanya I want to share you later the tips and trick from the beginning. Tips dan triknya dari dasar banget dan aku harap teman-teman bisa ngikutin secara beruntun. Nanti ada 3 kelas. Kita akan bahas dari yang termudah nanti menuju semakin ke belakang semakin sedikit sulit, sedikit sulit, sedikit sulit gitu ya. Kita akan mulai. Yang pertama teman-teman, what you know is the TOEFL on structures is very limited on time allocations. Di bagian struktur itu atau di bagian grammar itu teman-teman, waktunya itu terbatas banget. You only have around 20 till 25 minutes for 40 exercises. Teman-teman cuma punya waktu 20 sampai 25 menit bayangin untuk 40 soal. It means a number of exercise it less than a minute. It's around 30 seconds. Jadi satu soalnya itu kurang dari 1 menit loh. Bayangin ya, satu soalnya lebih kurang dari 1 menit, sekitaran 30 detik. How will you later answer all of those questions correctly? Bagaimana teman-teman nanti itu menjawab semua di struktur itu dengan tepat, begitu ya? That are things ya, itu yang harus teman-teman pikirkan. Oke, sekarang kita lihat struktur soalnya ya. Di exercise later, number 1 till 15, nomor 1 sampai 15 ya. Itu akan terdiri dari multiple choices dari pilihan ganda yang teman-teman harus complete the sentence. Complete the sentence in grammatically correct way. Teman-teman harus melengkapi kalimat ya, melengkapi kalimat yang tidak lengkap atau kalimat terumpang dengan grammatical yang benar, dengan struktur grammar yang benar. So you have to find the correct one. Teman-teman harus menemukan yang correct atau yang benar. Sementara dari 16 sampai 40 ya, it means 25, ada 25-an, consists of 25 sentences in which 4 words or group words have been underlined. You must choose the underlined word or group that is not correct. Nah, sementara yang bagian kedua, nomor 16 sampai 40, teman-teman disuruh mencari dari kalimat yang lengkap, ada 4 bagian yang digarisbawahi. Terus nanti teman-teman akan diminta untuk mencari mana yang salah. Ya, mana yang salah on those things. Lalu pertanyaannya adalah, kan waktunya that short, ya waktunya itu secepat itu loh. Gimana nih caranya teman-teman menjawab itu semuanya? Pertemuan, teman-teman tuh harus be familiar with the directions. Directions-nya ada 2 ya. Finding to complete or finding incorrect. Menemukan yang benar untuk melengkapi sebuah kalimat terumpang atau menemukan yang salah pada kalimat yang sudah lengkap. Nah, terus always begin with 1 to 15. Selalu mulai dari pertanyaan 1 sampai 15 karena itu bagian yang termudah. Oke. Nah, terus kemudian yang kedua, continue with the question 16 through 40. Sebenarnya begini. On TOEFL, the bigger the number, the higher is the difficulties. Jadi, semakin besar nomornya itu semakin sulit. Di TOEFL tuh desainnya seperti itu. Nomor 1 akan lebih mudah daripada nomor 5. Nomor 5 akan lebih mudah dibandingkan nomor 10. Nomor 10 akan lebih mudah dibandingkan nomor 20. Begitu seterusnya. Terus kemudian if you have to guess, kalau teman-teman harus menebak gitu ya, menebak nggak apa-apa, tapi itu adalah in order you have limited time and you are not complete yet. Jadi kalau teman-teman ternyata waktunya tinggal semenit lagi, ada 10 soal belum terjawab, ya dimaksimalkan aja, tebak nggak apa-apa daripada kosong gitu ya. Tapi kalau waktunya masih banyak jangan sampai menebak. That the things.
Oke, sekarang kita akan lanjut ke tips and triknya ya. Oke, teman-teman. Nah, pertama, teman-teman akan diuji dengan sentence with one clause. Maybe you were asking, what is sentence and what is clause? Apa sih sebenarnya kalimat dan apa sih sebenarnya klausa? Ada yang tahu apa itu kalimat dan apa itu klausa? What is sentence? What is clause? Apa itu sentence? Apa itu clause? Ada yang tahu? Maybe you are familiar, tapi belum bisa mendefinisikan mungkin ya, atau lupa untuk mendefinisikan. Jadi kalimat dalam bahasa Inggris, momen kita cari coba. Jadi begini teman-teman, kita tadi kan ngomongin bahwa sentence one clause, sentence ya. Nah, kita pahami dulu what is sentence and what is clause. Nah, kita mulainya harus dari sentence dulu, teman-teman. Sentence in English, dalam bahasa Inggris, sentence itu susunan kata atau susunan kata dan atau kalimat ya teman-teman bisa mendefinisikan. Terdiri dari subject dan verb. Minimal dia terdiri dari subject and verb. Terus kemudian yang kedua, dia memiliki syarat lagi. What else? They have complete meaning. Begitu. Contohnya seperti apa? Begitu ya. Begini. Kita membuat satu susunan kata yang terdiri dari subjek dan verb atau dalam bahasa Indonesia subjek dan predikat. Kita mau bilang you are eating. You are eating. Nah, you are eating ini you-nya adalah subjek, are eating-nya adalah verb. Maka di sini teman-teman bisa menyebut ini sebagai sentence. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana dengan clause? Clause ini sama, terdiri dari subjek dan verb, oke. Tapi bisa saja ya not, ini bisa saja ya, bisa saja not have complete meaning. Jadi dia tidak memiliki makna yang lengkap, bisa saja. Contoh, when you are gone. When di sini yang adalah you-nya adalah subjek, organ adalah verb. Nah, ini terdiri dari subjek dan verb. Tapi dengan kata when you are gone, ketika kamu pergi, kita tidak bisa mendapatkan makna komplitnya. Maksudnya ketika kamu pergi ngapain? Ya, kan? We don't know exactly. Kita nggak tahu secara jelas ketika kamu pergi ngapain. Maknanya tidak komplit. Maka ini disebut klausa. Sampai di sini kita bisa menyimpulkan, oh ternyata sentence itu pasti clause. Sebuah sentence itu pasti adalah sebuah klausa. Dan sebuah klausa bisa saja menjadi sentence. Begitu. Ya, that things. Oke. Dan terus kemudian, kalau dalam sebuah sentence itu bisa terdiri dari satu klausa atau bahkan terdiri lebih dari satu klausa. Contoh, satu sentence terdiri dari satu klausa. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah you
have finished. You have finished here adalah sebuah satu kalimat yang terdiri dari satu klausa saja. Dia hanya terdiri dari subjek dan verb. Oke, that's only satu sentence. Lalu bagaimana kalau dia terdiri dari dua klausa? Example, you have finished and oke, ini adalah subjek, ini adalah verb, ini adalah subjek, ini adalah verb. Nah, maka ini disebut satu klausa, klausa satu, ini disebut dengan klausa dua. Nah, yang akan kita pelajari adalah yang bagian pertama ini dulu. How if the sentence has one clause. Itu intronya. Paham nggak dulu satu klausa dalam satu kalimat itu tadi maksud belum? Is this clear? Kalau clear kita continue. Kalau enggak ya kita harus ada pertanyaan lagi apa nih terkait dengan sentence and clause that you don't understand yet. Yang teman-teman belum pahami. Ada pertanyaan? Aman? Oke, if it's clear, kita lanjut. Nah, sekarang kita, what are the things? Ada 5 hal, ya, sentence with one clause. Ada 5 hal yang teman-teman harus ketahui ketika belajar sentence with one clause. The first, itu namanya subject verb agreement. Oke. Jadi yang pertama, setiap sentence itu harus terdiri dari minimal satu subjek dan satu verb. Minimal. Nah, terus kemudian, kalau subjeknya itu adalah singular, subjeknya itu tunggal, maka verbnya harus singular. Oke. Contohnya, subjeknya singular adalah the book. Oke. Maka verbnya juga singular. Contohnya has. The book has apa ya? Has 20 pages. Bukunya memiliki 20. Ini adalah subjek, ini adalah verb. Sampai sini kita bisa simpulkan bahwa subjek singular umumnya itu with subjek singular itu umumnya adalah without s atau es. Dia tidak memiliki s atau es. Oke. Nah, sementara kalau dia verb, dia singular, dia menggunakan with s atau es. Dia itu ada tambahan s atau es. Contohnya di sini, ini ada s, has. Contoh yang lain, belum mantep nih kalau cuma satu. Oke, kita tambahin. Contohnya, the laptop contains. Kalau contain, ya harus ada S-nya. Contains. The laptop contains important files. Begitu. Oke. Jadi ini juga ada S-nya. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, we'll have different color to get it easier. Kalau subjeknya plural, plural itu artinya jamak. Jadi lebih dari satu.
maka verbnya juga harus plural. Sorry. Plural. Maksudnya gimana? Contoh, tadi kan kita ngomongin the book, cuman satu. Sekarang bukunya banyak. Ya. The books. Nah, ketika ada S-nya, maka pluralnya verb, dia akan kebalikan, nggak ada S-nya. Yang tadinya has, menjadi have. Oke, the books jadi have. Jadi contain. Jadi, apa lagi semuanya? Ya, cover. Semuanya nggak ada S-nya. Kenapa? Karena kalau dia subjek plural, ya, dia plus S atau ES, ya. Sementara kalau verbnya dia tanpa S atau ES. Oke, got it. Jadi perbedaannya kalau subjek itu kalau plural pakai S, kalau verb nggak pakai S. Kebalikannya, kalau dia singular, subjek itu nggak pakai S, verbnya pakai S. In order, untuk menyimpulkan, bisa teman-teman bilang, tidak ada dua S bertemu. Subjeknya pakai S, verbnya pakai S itu nggak bisa. Contoh, ya. Contohnya gini. The books pakai S, terus di sini contain pakai S. Ini salah. Saya salah. Oke. Either salah satunya, entah itu di depannya dicoret atau di belakangnya coret, nggak pakai S. That things itu sederhana. Nah, terus yang kedua, teman-teman, selain teman-teman harus memahami bahwa oh subjek itu singular and verbnya and pluralnya harus diperhatikan. Yang kedua adalah time signal. Subjek itu harus mengikuti yang namanya time signal atau keterangan waktu. Keterangan waktunya bagaimana? Now you are here. Sekarang kamu di sini. Tak kasih gambaran ini hidungnya ya, ya teman-teman gambar. Ini disebut dengan present. Oke. Ya, berarti tanda panahnya ke sana, masa depanmu ke sana. Got it? Nah, yang di depan kamu di sini berarti ketika kamu di sini, ya mungkin kamu jadi lebih gede di sini, maka ini menjadi past. Oke. Terus kemudian sebelumnya, ketika kamu di masa lalu, ya kamu mungkin lebih kecil di sini, ini disebut sebagai past. Oke. Nah, terus teman-teman pahami, kalau present hari ini identiknya adalah yang pertama, dia pakai verb 1 atau verb 1 SES. Oke. Terus kemudian to be-nya adalah is, am, are. Ini identiknya. Sementara kalau yang ke sini identiknya dengan verb. Oh sorry, ini future. Ini karena ke depan. Sorry, it's mistaken. It's mistaken. Ini ke depan. Bukan ke belakang. Ini harus future. Kalau future atau di masa depan, maka kita pakainya will plus verb 1. Terus kemudian to be-nya dia pakai will be. Okay. Nah, sementara kalau di past, di masa lampau, dia pakainya verb 2. To be-nya pakai was atau were. Oke, jadi bedainlah itu. Dia menggunakan masa depan, masa lampau, atau saat ini. Nah, kalau tidak ada keterangan waktunya bagaimana? Kalau nggak ada keterangan waktunya, most of the time ada di tengah. Ada di present. Oke, kalau nggak ada keterangan waktunya. Kalau masa lampau, ya ada keterangannya. Masa depan, ya ada. Tapi kalau masa sekarang, itu nggak ada keterangannya, nggak apa-apa. Begitu. Ini yang pertama yang teman-teman harus pahami. Sekarang kita lihat ya di sini di exercisesnya.
Oke. Oke. Coba perhatikan nomor 3 sampai nomor 5 saja. Number 3 till number 5. Nomor 3 itu correct atau incorrect? Kalau dia, teman-teman tinggal menjawab correct dengan C. Ya. Correct here. Correct atau incorrect. If correct, you answer C. Kalau incorrect, you answer I atau I ya. Nomor 3, 4, 5. Silakan. Jawabannya langsung ditulis di chat. 3, 4, 5. Ya, jawabannya langsung ditulis di chat ya teman-teman. 3, 4, 5. Kalau sudah langsung tulis jawabannya di chat room ya, biar kita bisa langsung bahas nih. 3, 4, 5. Nomor 3, 4, 5 saja. Wait a moment, while waiting, I will take my mineral water ya. Sambil nunggu aku ambil minum sebentar teman-teman. Kalau sudah langsung tulis saja jawabannya di kolom di chat kita ya. Oke, baru ada Miss Lestari ya yang jawab. Oke, with Miss Damaya. Miss Lestari, why number 3 you answer incorrect? Kenapa nomor 3 dijawab incorrect? Sebenarnya saya kurang yakin sih, Cap, tapi Hmm. kalau menurut saya itu ada subjeknya itu yang a job itu. Jadi dia singular. Terus verbnya itu saya kira itu yang available itu. Jadi nggak cocok gitu, Cap. Jadi harusnya ada S-nya gitu. Oke, a Tapi job on the day shift itu a job adalah subjeknya betul. A job on the day shift or the night shift at the plant. Nah, available ini bukan verb ya, dia bukan verb, dia adalah adjective. Harusnya apa? Ditambahkan verb. Ditambahkan verbnya karena a job, maka di sini adalah is available. Nah, teman-teman, ketika sebuah subjek itu tidak memiliki verb, maka kata itu salah. Sehingga kalau seandainya ada opsi ya, di sini A, di sini B, di sini C, dan di sini D, yang salah adalah di bagian D ini. Karena harusnya di bagian D ini diikuti dengan kata kerja dulu. Is available. Begitu. Ya, good. That's incorrect. Ini berarti nomor 3 salah.
Bagaimana dengan nomor 4, Miss Damaya? Kalau menurutku untuk subjeknya itu komputernya, terus untuk verbnya itu yang provide-nya, Cap. Jadi karena subjeknya itu dia singular dan without es, s juga, jadinya yang verbnya harus pakai. Oke, subjeknya adalah the new computer, betul. Verbnya ini betul, tapi provided salah, harusnya provided. Nah, ini tak tambahkan di sini. Ketika teman-teman menggunakan kata have, ya, menggunakan kata have atau has ya kalau di sini. Kan have itu kalau tidak ditambahkan s. Kalau ditambahkan s menjadi has, bukan haves. Nah, have atau has ini hanya bisa diikuti dengan verb 3 yang pertama. Oke, have plus has plus verb 3 atau have atau has plus verb 3. Contohnya ya tadi has provided atau has influence, begitu selalu verb 3. Nah, sementara kalau have yang di sini, have-nya dirubah ke verb 2 menjadi had, ya. Have itu kalau verb 2-nya menjadi had, ditambahkan menjadi verb 3. Begitu. Nah, sementara kalau ke depan ke future menjadi seperti apa? Menjadi will, ya, have baru plus verb 3. Begitu. Nah, kalau kembali konteksnya tadi di sini, ini sudah ada has-nya, maka verb-nya harus ditambahkan verb 3. Begitu ya. That's you have to remember bahwa have atau has itu hanya diikuti dengan verb 3. Oke, tidak bisa diikuti dengan verb 2 atau verb 1 gitu. Ya harus diikuti verb 3. Disebutnya menjadi kalimat perfect. Kalau present ya present perfect, kalau past ya past perfect, kalau future ya future perfect. Seperti itu. Got it ya? Oke, terus kita back nomor 5, Miss Lestari. Why did you answer incorrect? Kenapa dijawabnya incorrect? Kalau menurut saya itu salah di bagian opennya itu, Cap. Habis can be itu harusnya verb one, tapi I'm not sure. Oke, nah ini benar, ini correct. Kenapa? Karena the box adalah subject, can be opened adalah verb-nya. Nah, ini berarti teman-teman bagian subject verb ini perlu banyak pembahasannya. Tak jelasin lagi ya, begini teman-teman. Nah, kalau teman-teman melihat ya, di sini kan ada was were, ada is am are, ada will be. Ini kita menyebutnya sebagai to be atau be. Oke. Nah, to be atau be ini bisa jadi ini, be. Oke. Kita menyebutnya be aja ya biar gampang. Be ini ada dua opsi teman-teman. Dia bisa diikutin verb 3 atau verb ing. Contohnya gitu ya. Kalau verb 3 ya, I am punished. Artinya aku dihukum. You were punched. Kamu dipukul. She is shot. Dia ditembak. Sana gitu ya. Ini membentuk makna pasif. Oke. Nah, sementara kalau ditambahkan verb ing membentuk makna artinya sedang. Contoh ya. I am eating. Nah, sedang makan. You were eating. Kamu sedang makan kemarin berarti ya, karena pakai were. She
will be falling. Dia akan jatuh. Ini semua membentuk makna future, yang sedang, bukan future, continuous namanya. Nah, berarti kalau di verb ing ini, kalau dia menggunakan to be-nya present, disebut present continuous. Kalau menggunakan to be-nya past tense, berarti dia past continuous. Kalau to be-nya menggunakan future, future continuous. Teman-teman tinggal lihat di sini aja. Kalau be di sini ditambahkan verb ing, kalau past ya menjadi past continuous, kalau present ya present continuous, kalau future ya future continuous. Sama dengan verb 3 tadi. Kalau verb 3 ditambahkan dengan had yang menjadi past perfect, ditambahkan dengan present yang menjadi present perfect, ditambahkan menjadi future yang menjadi future perfect. Nah, terus additionalnya, ketika teman-teman melihat kata be ini, nah, be ini juga bisa ditambahkan dengan modal. Modal itu kata kerja bantu. Contohnya apa? Ada can, ada could, ya, ada might, ada might, ada should, dan lain sebagainya. Kata kerja bantu ya. Can itu bisa, might itu boleh, should itu harus, must itu harus. Banyak kata kerja lainnya gitu, modal yang lainnya. Ini bisa ditambahkan dengan begini. Dia modal, terus ditambahkan dengan be, terus ditambahkan verb 3, membentuk makna pasif. Contoh, kayak tadi, bisa dibuka, maka can be open. Boleh dibuang. Ya, berarti might be thrown. Begitu. Harus dimasak. Should be cooked. Begini. Be-nya ya bentuknya cuma begini deh. Be, sininya adalah verb 3. Begitu. Jadi kalau teman-teman ketemu kayak gini, ini adalah modal, ini adalah be, dan ini adalah verb 3. Begitu. Is this clear sampai sini? Clear or confusing? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ya, aman ya? Oke. Nah, teman-teman, kalau seandainya nanti teman-teman, waduh, aku bingung nih, gitu ya, nggak tahu gimana harus belajarnya. Maybe teman-teman bisa, aku nggak tahu sih teman-teman itu sudah se-level apa grammar sebelum ikuti kelas ini. Tapi teman-teman, kalau seandainya you are very basic, teman-teman, waduh aku nih grammarnya nggak tahu, ini tadi adjektif itu apa, terus kemudian tenses itu apa, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di Smartbook. Ya, Smartbook. Nah, di sini ini ada basic complete grammar sama intermediate complete grammar. Teman-teman bisa pilih yang basic complete grammar gitu ya. Basic complete grammar ini berisi semua materi terkait dengan dasar-dasar grammar. Contohnya part speech, ya, jadi teman-teman mengenal apa itu dulu part of speech, apa itu noun atau itu pronoun, kayak gitu. Terus kemudian, oh aku pengen tahu apa itu preposition. Preposition juga ada di sini, kayak gitu. Oh, aku tadi nggak tahu nih konsep kalimat itu seperti apa. Konsep kalimat ada di sini. Oh, this sentence, ya, kayak gitu. Terus kemudian komponen kalimat itu apa saja terdiri juga di sini ada dijelaskan. Nah, if you are interested, nanti teman-teman bisa terus saja di English namanya Smartbook, ya, Smartbook. You might find it. Sekarang kita lanjut lagi. Setelah kita bahas tadi dasarnya, ya subject verb itu harus agree, harus sepaket, harus cocok. Maka kita lanjut yang kedua, that is what is the
tricks then. Apa terus kemudian jebakannya? Jebakan pertama namanya object of preposition. Nah, kita tadi lihat bahwa setiap verb awalnya adalah subjek dulu baru ketemu verb. Oke. Nah, tapi jangan terkecoh. Nanti teman-teman akan menemuin soal yang kayak gini. Kita hapus dulu ya. With his friend, blank, 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 found the movie theaters. Ya. Dengan temannya, blank, 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 found his movie theater. Nah, kalau teman-teman tidak hati-hati, kan teman-teman tahu found di sini. Menemukan kata, oh ini ada found. Found ini verb 3 nih. Nah, with his friend ini ada subjeknya. Berarti kalau verb 3 ditambah dengan have atau has, yang ada adalah has, berarti jawabannya adalah A. With his friend has found the movie theater. Nah, ini jawaban salah. Kenapa? Karena his friend di sini tidak bisa menjadi subjek. Kenapa? Karena ada kata with di sini. Nah, with ini disebut sebagai preposition. Disebut sebagai preposition. Nah, preposition ini setelahnya disebut sebuah object of preposition. Nah, object of preposition ini nggak bisa jadi subject or not subject. So, you have to find another subject. Harus tambahin subjek yang lain. If you find it, maka di sini tetap harus plus subject. Begitu. Baru plus verb. Sehingga with his friend ini bukan subjek. Subjeknya harusnya adalah he. With his friend, he found the movie. Begitu. Oke. Jadi teman-teman hati-hati. Kalau ada object of preposition itu bukan subjek. Apa itu object of preposition? Oke. Object of preposition. Jadi semua preposition teman-teman tuh tahu preposition apa saja? Misalnya on, in, at, between, among, with, without. Semua kata depan ini ya nanti bisa di browse saja preposition itu ada apa aja gitu ya. Ini ketika ditambahkan dengan noun, ditambahkan dengan kata benda, okay, maka kata bendanya itu tidak bisa menjadi subjek. Aku silang ya. Jadi tidak bisa menjadi subjek. Maka you have to find another subject. Find another subject. Begitu ya. That's the way. Caranya seperti itu. Itu yang kedua. Is there any question? Dari yang kedua, hanya sesimpel itu. Aman? Oke, belum ada pertanyaan ya. Kita lanjut dulu kalau belum ada. Kalau ada, throw it in comment atau langsung hentiin saya aja ya. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, we call it dengan appositive. Apa itu appositive? Appositive is another noun to explain the previous noun or the after noun. Jadi ketika kamu punya kata benda itu umumnya jadi subjek ya. Atau kata benda itu ya entah itu bendanya orang, bendanya ya beneran benda mati. Itu bisa dijelaskan dengan apositif. Dan apositif itu bukan orang lain, tapi orang yang sama dengan yang dijelasin. Jadi subjeknya tetap satu, walaupun kelihatannya dua. Maksudnya gimana? Contoh. Oke, kita kasih contoh ya. Sally here, ya Sally di sini kan adalah subjek ya. Dia adalah subjek kata benda, Sally. Nah, ada the best student in the class. The best student ini seolah-olah orang yang lain. Tapi padahal the best students ini hanyalah penjelas atau kalimat penjelas untuk si Sally. Baru got an exam ini verbnya.
Jadi jangan lihat seolah-olah, oh ini ada dua subjek nih, berarti verbnya harus plural, bukan singular, bukan. Itu verbnya tetap singular karena dia satu. Oke, nah kita lihat contohnya. Bagaimana nih contohnya? Di sini ya. Blank 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 George is attending the lecture. Kalau teman-teman nggak hati-hati, oh ini mah gampang. George adalah subjeknya. Is attending adalah verbnya. Sehingga oh sudah ada subjek, sudah ada verb, berarti tinggal tambahin keterangan waktu aja. Oke, jawabannya right now. Begitu. Right now George is attending the lecture. Langsung gue. Coba tak pikir dulu nih, kalau bahasa Indonesia maksud nggak nih? Right now adalah sekarang. George is attending, sedang menghadiri. The lecturer adalah kuliah. Maka sekarang George sedang menghadiri kuliah. Wih, bener nih jawabannya A. Padahal ini salah. Kenapa? Karena George-nya ada koma. Berarti dia apositif. Sehingga George pasti bukan subjek. Maka George ini adalah apositif. Lalu subjeknya apa? Ya dicari yang cocok untuk is standing. Happily bukan subjek, because of the time bukan subjek. Subjeknya adalah my friend. Sehingga di sini my friend. My friend siapa? George is attending the lecture. My friend is subject. My friend, temanku. Siapa temanku? George. Ya, temanku adalah George. Dijelaskan, temanku George is attending the lecture. Begitu ya, hati-hati ketika teman-teman ada koma. Loh, komanya ada di mana? Komanya teman-teman bisa kenali. Bisa saja koma itu susunannya seperti ini, subjek terus di koma. Setelah itu ditambahkan dengan apositif ditutup dengan koma. Ini apositifnya. Oke. Contoh, Tom. Who is Tom? Siapa itu Tom? Tom adalah a really good mechanic. Tutup dengan koma. Oke. Tom, a really good mechanic. Ini adalah apositif. After that, setelah itu baru ditambah dengan kata kerja is fixing the car. Oke. Atau opsi yang kedua, apositifnya ditaruh di depan terus ditutup dengan koma. A really good mechanic. Oke, montir yang sangat handal. Siapa? Adalah Tom. Is fixing the car. Baru ditambahkan dengan verbnya. Begitu. Is that clear tentang apositif? Hati-hati kalau ada apositif, subjeknya adalah sebelumnya atau sesudah dari apositif. Tinggal dilihat komanya. Kalau komanya ada dua, berarti dia sebelumnya. Kalau komanya ada satu, berarti dia setelah. Any questions? Ada pertanyaan? Aman? Aman. Oke. Kalau aman, atau ada pertanyaan? If you have questions, just throw it. Ya, kalau ada pertanyaan karena ini grammar, jadi biar nggak ngambang teman-teman info aja. Aman ya? Oke, aman kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan punya materi terkhusus tentang verb 3 dan verb ing. Oke. Verb 3 dan verb ing. Kenapa kok ini penting, Bang? Karena verb 3 itu disebut sebagai past participle. Oke. Dan verb ing disebut sebagai present participle. Ingat-ingat ya, verb 3 adalah past participle, verb ing adalah present participle. Why are they so important? Kenapa kok mereka ini sok penting banget gitu ya? Karena mereka ini bisa menjadi dua posisi. What is that? Apa itu? Mereka itu
bisa menjadi the first. Dia itu bisa menjadi adjective. Yang kedua, dia bisa menjadi verb. Kita bahas yang verb dulu. Oke. Verb 3 ini bisa menjadi verb kalau yang pertama dia ditambahkan dengan be plus verb 3. Maka verb 3-nya dihitung sebagai kata kerja. Contohnya yang kayak tadi ya. I am punished. Aku dihukum. You were punched. Kamu ditonjok. Ini semuanya adalah be, ya. Ini adalah be. Ya, warnanya beda, ya, gampang. Ini adalah be, ini adalah be, dan ini adalah verb 3. Ini adalah verb 3. Nah, all of those disebut verb 3-nya sebagai kata kerja yang maknanya menjadi kalimat pasif. Oke, that things. Kalimat pasif. Oke, itu satu ya. Ini satu, dia bisa menjadi kata kerja kalau begitu. Yang kedua, dia bisa menjadi kata kerja kalau ya, kalau dia ditambahkan have, segala bentuk have. It means like have, has, had, will have, dan semuanya lah. Pokoknya ada have-have-nya gitu ya. Ditambahkan verb 3, maka membentuk makna namanya perfect. Yang tadi juga udah kita contohkan ya. I have finished, contohnya. Kita kasih contoh. I have, mana ini nggak terang ya teman-teman. Kita ganti. I have finished. You had finished. She has finished. Atau kita tambah lagi, they will have finished. Okay. Ini semuanya disebut perfect. Kenapa? Ini have, ini had, ini has, ini will have adalah bentuk have. Ditambahkan dengan tentu saja ini verb 3, ini verb 3, ini verb 3, ini verb 3. Maka dia membentuk perfect. Tinggal kalau plus have atau has adalah present, kalau tambahkan had adalah past tense, kalau ditambah dengan will have berarti future. Future perfect, present perfect, dan past perfect. Seperti itu. Itu kalau menjadi verb. Ya. Jadi ada dua, ditambahkan be atau ditambahkan bentuk have. Sementara kalau tanpa itu, ya tanpa be atau tanpa have, dia ditulis sendiri, ya adjective, maka verb 3 berdiri sendiri itu adalah adjective. Ya, verb 3 berdiri sendiri itu sama dengan adjective. Adjective itu kata sifat. Kata sifat itu kayak baik, buruk, cantik, jelek, tinggi, pendek, pintar, dan lain sebagainya. Kita contohnya. Ya. The bike stolen yesterday. Langsung tak kasih satu contoh yang ada dua-duanya. Di sini ada verb 3. Di sini ada verb 3. Ada dua verb 3. Pertanyaannya, where is the verb? Mana verbnya? Kita tinggal gampang menyeleksinya. Karena stolen di sini berdiri sendiri, maka dia berfungsi sebagai adjektif.
Nah, karena di sini stolen berdiri, found berdiri dengan was, maka dia ada be-nya. Sehingga, oke, dia adalah sebuah verb. Ya, ini adalah verb. Begitu. That's only things untuk membedakan. Adjektif verb 3 adalah kalau dia berdiri sendiri. Kalau dia berdiri dengan be atau berdiri dengan have, it's a verb. Itu adalah sebuah kata kerja. Is this clear? Apakah jelas? Sebelum kita lanjut ke yang terakhir, verb ing. Aman? Aman? Jempol saya hilang nih. Heh, heh. Lanjut ya, aman. Lanjut, good. Oke, good ya. Kita lanjut lagi. Yang kedua, sekarang kita verb ing. Nah, verb ing ini dia bisa menjadi verb dan dia bisa menjadi adjective. Kita bahas yang verb ini. Verb ing dia hanya bisa menjadi verb kalau ditambahkan be plus verb ing. Contohnya tadi udah kita sebutin banyak. I am working. She was eating. They are studying. You will be riding. Ini semuanya adalah ya kita taruh am, was, or will be. Ini semua adalah be. Ditambahkan dengan riding, studying, eating, working adalah verb ing. Maka di sini disebut sebagai verb. Oke, that things. Nah, sementara kalau menjadi adjective as simple seperti yang tadi, apabila verb ing berdiri sendiri, maka dia sama dengan adjective. Contohnya, tak buat kayak tadi ya. The man talking to you is working in company. Nah, kita taruh di sini. Ada dua verb ing. Yang pertama di sini verb ing, yang di sini juga verb ing. Tapi you know the difference. Tapi kamu tahu bedanya. Karena the man yang di sini, talking ini, talking, tapi bacanya yang benar adalah talking, ya tanpa l. Talking, verb ing-nya tanpa tambahan apapun di depannya, ini adalah adjective. Sementara kalau yang di sini dia ada be-nya, okay, dan ada verb ing-nya, ini disebut sebagai verb. So this is the difference. Itu perbedaannya. Jadi kalau disimpulkan, pertama, pahami dulu bahwa subjek verb itu harus cocok. Kedua, hati-hati dalam menentukan subjek. Kalau menentukan subjek karena ada preposition setelah subjek, maka ada preposition setelahnya itu bukan subjek. Ya, object of preposition is not subject. Terus, kalau menentukan subjek hati-hati ada appositive. Karena appositive itu bukan subjek. Oke, that things. Nah, menentukan verb hati-hati. Verb ing bisa menjadi verb, bisa menjadi adjective. Verb 3 bisa menjadi adjective, bisa menjadi verb. Jangan sampai teman-teman bertukar. That things. Itu 5 hal dasar yang teman-teman harus pahami ketika mengerjakan soal grammar. Oke, ada pertanyaan sebelum kita exercises?
Aman? Oke, kalau aman, nice ya. Kita bisa lanjut ke soal. Nah, on this evening, malam ini harapanku teman-teman yang ngerjain bisa lebih banyak ya. Seperti kemarin bisa lebih banyak, sehingga kita bisa koreksi lebih banyak juga nanti ya. Hope that things. Kita akan structures and written expression. Waktu kita ada 30 menit, berarti kita bisa mengerjakan 10 soal. Kita akan coba tes 10 soal yang pertama. Oke. Nah, satu soalnya waktunya adalah 1 menit. Satu soalnya 1 menit. And there are 10 exercises mean 10 minutes. Oke. Kita mulai dari nomor 1. I will turn off my camera and also turn off my mic to get you more confidence and also more focus ya, teman-teman lebih fokus. Nanti setiap 1 menit akan otomatis lanjut ke kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, teman-teman langsung tulis aja 1, 2, 3, 4, 5, nanti selesai langsung dikirimkan. Begitu kita mulai. I will mute mine, turn off my camera, and then it will be started by 3, 2, 1, go.
Time is up, waktunya habis. So please send your answer number 1 to number 10, nomor 1 sampai 10, teman-teman. Silakan kirimkan jawabannya. Nanti kita langsung bahas supaya waktunya efektif ya. Mas Helmi dan answering, kita tunggu yang lainnya ya. Lego, 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 Lego. Okay, while waiting, we'll be talking to Mas Helmi sambil nunggu yang lainnya. Yuk, guys, sebelum kita mulai, kita kasih waktu 1 menit kali ya. Yuk, silakan. Oke, ada 2. Kita mulai dulu. Mas Helmi, number 1. Why did you answer C? Kenapa dipilih C? Menurut saya, Cap, yang dicari ini kan kata kata kerja, verb, terus kalimatnya menyatakan masa lampau. Hmm. Jadi menurut saya sih C, set up, karena verb 3-nya set tetap set. Oke, let's we check ya. Apakah benar? Oke, nice, betul ya. Yang dicari subjeknya sudah ada di sini, John Butterfield. Ya, subjek tinggal verbnya ini lampau sehingga set up di correct one. Nice, mantap. Kita lanjut yang kedua to Miss Lestari, number 2. Your answer is A. Kenapa tuh? Saya kira itu subjeknya Cap. Jadi saya pilih A. Oke, belum ada subjeknya. Iya, tapi nggak yakin juga sih Cap. Oke, kita coba cek ya. Jawabannya A, is correct or not? Teng teng, mistaken. Kenapa? The radiations di sini adalah subjek. Nah, piercing ini karena tidak ada B-nya, ini adalah adjective bukan verb. Berarti kita butuh verb di sini. Mana yang mengandung verbnya? Karena belum ada verb ya di sini nih. Mana yang ada verbnya? The only one yang ada verbnya adalah is the cows. Oke. Nah, jawabannya di correct one. Nah, terus kemudian teman-teman kalau ada kata ion, terus kemudian akhiran an, diawali dengan the, atau an, ini umumnya adalah ditambahkan noun. Ya. Ini adalah adjektif biasa. Ini adalah noun. Biasanya noun as subject kalau di awal ya. Jadi the radiations, a radiation, atau an English teacher. Ini adalah noun as a subject di awal. Oke, nice. Kita lanjut ke Mr. Anggiat for number 3. Nomor 3, Mr. Anggiat. Halo, Mr. Anggiat, are you there? Iya, Sir. Nggak tahu sih saya benar apa salah, cuman dia tinggal nyari subjeknya sih. Oke. Cuman bingung sih. Nyari subjeknya, Benar apa enggak? jadi dipilih A gitu ya. Iya, Sir. Ini sudah ada verb, benar. Ya, ini verb 3 plus B ya. Oke, Iya, Sir. plus verb 3. Apakah subjeknya adalah A? Kita cek ya. Teng teng, mistaken. Kenapa? Karena di sini are ini adalah without s, ya. Maka di depannya sini pasti plus s atau s umumnya, oke? Maka kita tinggal opsinya adalah vibrations atau vibration. Nah, cuman karena di sini ini ada
preposition, kan kesininya nggak bisa jadi subjek, maka jawaban D salah. Kita cek ya, jawaban D ini masih salah. Oke, yang mungkin berarti tinggal B. So, nah, the things ya, the answer is B. Actual vibrations plus S during the earthquake are caused by seismic. Nah, kalau actual vibration tanpa S, maka is caused by seismic. Gitu ya. Good, thank you, Mr. Engiat. Now we go to Miss Hasna, number 4. Your answer is D. Why? Kenapa? Sebenarnya saya bingung, Mister. Hmm? Bingung dengan teorinya gitu. Jadi saya pilihnya D. D atau Jadi saya D? Kenapa D? hmm, Kenapa? Kalau saya kita, masih bingung. oke, kita jawab ya, apakah benar atau salah nih D. Tapi kita coba tak jelasin dulu, nanti silahkan dijawab benar atau salah nih D ya. During the Middle Age, koma. Oke, di depan diakhiri dengan koma, berarti ini adalah apositif. Oke, apositif. Nah, setelah apositif, umumnya adalah di sini subjek. Nah, setelah subjek ternyata dia ada koma dan dia ada koma lagi di akhirnya. Maka di sini set ini adalah apositif lagi. Oh, apositifnya ada 2. Nah, terus kemudian ada became adalah verb. Maka mana jawabannya kira-kira? Misalnya, tetap D, tetap atau ganti A, B atau C? B kayaknya. Mana? B. E. Kenapa? B. Kenapa E? B ini. Oh, B. Kenapa B? Karena subjeknya menjelaskan setelahnya itu. Kalau jawaban jawabannya B, ini kan ada verb lagi. Di sini udah ada verb, berarti double verb. Jawaban B salah. Jawaban B salah. Ganti mana? Tetap juga nggak apa-apa. Tetap D juga nggak apa-apa. Tetap aja. Tetap. Oke ya. Jawabannya D. Ya, jadi teori itu sebenarnya konsepnya begini. Memahami grammar itu untuk meyakinkan jawaban kita. Nah, biasanya kalau kita nebak itu kan either it's correct atau incorrect ya. Benar atau salah. Nah, tapi kalau hanya fokusnya pada nebak saja, nanti kita tidak bisa memprediksi akurasi jawaban kita itu berapa. Bisa saja tiba-tiba kita benar tinggi, bisa-bisa kita benarnya jelek kayak gitu. Nah, makanya kita perlu dengan memahami teorinya. Kalau di sini kita pahami bahwa oh sudah ada verbnya, yang belum adalah subjeknya. Tinggal mana yang bisa menjadi subjek ya D doang. Kenapa? Karena dengan adanya with di sini, with adalah preposition, maka ini tidak bisa menjadi subjek. Terus kemudian ini udah ada verb, ini verb, ini verb. Berarti double verb. Ini nggak bisa. Ini juga sama nggak bisa. So the answer is D. Gitu. Thank you, Miss Damai ya. Miss Hasna atau Miss Damai? Miss Hasna ya. Oke, thank you. Kita lanjut ke nomor 5. Back to Mas Helmi. Number 5. Mas Helmi. Ya, Cap, saya pilih D karena the Tiplan itu singular, terus uh, an evergreen scrub prune to the tree itu apositifnya. Oke.
Terus jadi yang perlu dicari adalah verb-nya. Jadi menurut saya itu needs a needs a mild yang Oh, D. let's check. Nice. Penjelasannya juga benar ya, bahwa the T-plan adalah subject as a singular atau tunggal, maka verbnya butuh S. Nice, good. Thank you, Mas Helmi. Kita lanjut ke Miss Lestari with number 6. Miss Lestari, nomor 6. Itu nomor 6 mencari subjeknya kayak. Terus yang alternatif itu yang apa positif tadi yang pertama itu. Terus yang kan untuk subjeknya saya pilih B itu. Edgar Allan Poe ya. Kita cek apakah B is the correct one. Nice. Nah, as a simple, kita di sini mencari subjek. Di sini sudah ada verbnya. Ini ada apositif. Nah, kalau teman-teman apositif ini ngapain sih? Nyusahin aja. Hilangin aja nggak apa-apa, dicoret. Dicoret biar fokus. Oh, subjeknya udah ada, tinggal verbnya. Kalau awalannya to adalah preposition, maka ini nggak bisa jadi subjek. Begitu juga for adalah preposition, maka nggak bisa jadi subjek. Nah, sementara ini sudah ada verbnya, double verb salah. Sehingga Edgar Allan Poe is the only possible subject. Nice, thank you, Ms. Lestari. Kita lanjut ke Mr. Anggiat again, number 7. Now, your answer is C, Mr. Anggiat. Why? Kenapa? Kalau human living at, menurut saya human living at height elevation itu masih efektif. Jadi ada penambahan subjek biar kalimatnya jadi subjek. Oke. Terus saya pilih jawabannya C. Oke, kita cek ya jawabannya C karena belum ada subjek. Kita cek. Neng. Nah, sekarang kita coba bantu analisis, nanti tentukan jawabannya ya. Humans living at high elevations. Humans di awal pasti dia adalah subjek ya. Nah, living ini at high elevations kan ini pakai konsep bahwa verb ing tidak ada be-nya, maka dia adalah adjective. So it's okay ya, subjek adjective. Berarti kita yang belum ada apa? Sampai ke belakang ini belum ada verb-nya. So we need the verb. Mana verb-nya kira-kira? Kalau subjeknya humans, maka verb-nya apa, Mas Angga? A, B, atau D? Adjusting. Adjust. Oke, kita cek ya. Nice. Betul. Nah, teman-teman, untuk memahami verb ing as adjective, itu bukan terus dari depannya juga adjektif. Yang dimaksud adjektif hanya di sininya saja nih. Ini adjektifnya. Begitu. Ya. Sementara depannya, dia tetap subjek, tetap noun. It's okay. Jadi bukan berarti dua-duanya human sleeping menjadi apa namanya adjektif semua, enggak ya. Humansnya tetap noun. Jadi adjektif itu kan kata sifat, adjektif itu kata sifat. Nah, terus kata sifat itu kan menjelaskan siapa? Menjelaskan noun, menjelaskan kata benda. Nah, kata benda bisa menjadi subjek, maka di sini subjek baru dijelaskan dengan kata sifat. Begitu ya. Nice, thank you Mr. Anggiat. Kita lanjut ke nomor 8 with Miss Hasna, number 8, please. Nomor 8 saya B. Kenapa? Soalnya di depan itu kan ada tulisan over nations. Bentar. Ini
Plural. Terus saya pakai be-nya itu. Were. Kita cek ya. Nice. Kenapa? Karena nations di sini operant nation subject ini plural. Nah, plural maka verbnya juga plural, nggak ada s, maka were. Maksudnya gimana? Kalau seandainya ada pilihan was issuing, seandainya ada pilihan was issuing sa gitu ya, maka teman-teman akan memilih B. Kenapa? Was itu ada s-nya. Ya, jadi di sini udah ada s, nggak boleh ada s lagi. Maka pakainya were. Like that. Nah, sementara by di sini adalah positif, terus kemudian over preternations-nya adalah subject. Thank you, Miss Miss Hasna ya. That's good answer. Kita lanjut ke Mas Helmi, number 9. Eh, saya jawab D, Cap, was unveiled Kenapa? karena the Statue of Liberty itu subjeknya, Hmm, terus complete in Paris itu adjektifnya, hmm. terus eh, karena ini menjelaskan hal yang lampau, jadi eh, saya pilih was unveiled sih, Cap. Oke, was plus unveiled itu verb 3. Karena menyatakan verb juga. Oke, good ya. Kita cek B. Nice ya, correct answer. Bagus, mantap. Kita lanjut yang terakhir, Miss Lestari, number 10. Iya, Cap, saya jawabnya 10 itu C, karena dia belum ada subjeknya. Oke, red ribbon week adalah subjek, mencari verbnya berarti ya. Iya, yang mencari verbnya. Cap, jadi takes place. Oke, C. Nice ya, benar jawabannya takes ya. Red ribbon weeks as a subject, nasional di sini adalah apositif, maka kita tinggal butuh verbnya. Tanpa s, maka ini with s. Nice. Begitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman nggak paham di awal, it's okay. Nanti akan coba aku kasih exercises lagi. Nah, teman-teman kalau nanti ada kesulitan atau something yang dari aku jelasin kurang paham, boleh di chat, boleh di grup, tanya, nanti akan coba aku bantu jelasin begitu ya. Nah, terima kasih banyak sudah mengikuti kelas kita kali ini. Kita akan bertemu lagi on Thursday di kelas kita structure yang kedua. Have a good rest, selamat beristirahat. Nanti record dan quizesnya segera menyusul ya. Thank you and see you in next class ya. Sampai ketemu lagi di meeting kita selanjutnya. Bye-bye, the class dismiss ya. Kelas kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bapak Yon.